Oke, apa? Oh, oke. Ya bang, nanti ambil sore bang. Oke. Yang depan. Oke? Oke. Sip. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, jadi pada hari ini kita pertemuan ke-10 kalau di portal, ya kan? Tapi pelaksanaan baru 9 yang kita laksanakan. Masih sedikit nih yang masuk, kita tunggu untuk berjalan teman-temannya biar agak rame. Baik, jadi hari ini kita akan coba membahas mengenai hukum kekayaan intelektual ataupun HKI ataupun HQ. Dan ini merupakan eh, perlindungan terhadap hasil karya daripada individu. Nah, namun tidak secara keseluruhan nantinya yang akan kita bahas hanya sekilas saja ataupun hanya sifatnya pengantar. Nah, karena ini ada mata kuliah sendiri, hak kekayaan intelektual biasanya nama mata kuliahnya. Namun ini bagian daripada RPS yang telah ditetapkan oleh pihak Biro. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita membahas mengenai persaingan usaha. Nah, ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual ini. Dan seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa pelaku usaha terkadang ingin mengembangkan usahanya, melakukan kerjasama ataupun penggabungan dengan beberapa perusahaan ataupun pelaku usaha lainnya untuk mengendalikan pasar dan agar eh, produk mereka yang lebih banyak dibeli ataupun diminati oleh konsumen pada umumnya. Nah, untuk menghindarin tumpang tindih terhadap keaslian ataupun produk yang
dipasarkan oleh beberapa ataupun pelaku usaha ataupun dia individu, maka harus diberikan perlindungan terhadap produk yang dihasilkan, terhadap usaha yang dibuat, baik dari yang berwujud maupun tidak berwujudnya. Nah, perlindungan dimaksud adalah pemerintah memberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Karena tidak ada yang merasa memiliki hak daripada orang lain. Nah, pemikiran-pemikiran terhadap suatu pengetahuan ataupun temuan-temuan yang dihasilkan dari seseorang, ya kan, ataupun di dalam pelaku usaha pasti ada jenis produk yang dipasarkannya. Nah, supaya jenis produk tersebut dapat dikenali dan tidak terjadi tumpang tindih ataupun tidak terjadinya perselisihan di dalam di dalam pemasarannya. Nah, maka harus ada perlindungan. Itulah dia perlindungannya melalui hak kekayaan intelektual. Haki pada dasarnya konsep tentang haki bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, sehingga terhadap proses yang dibuat ataupun dalam menghasilkan sesuatu produk tadi, maka harus mendapatkan penghargaan. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus terhadap hak tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak kekayaan intelektual atau disebut dengan intellectual property right pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Hakim merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa penemunya. Nah, ini jadi berdasarkan hasil karya intelektual. Nah, bagaimana dia bisa mengaktualisasi dirinya untuk menghasilkan satu hal yang baru ataupun menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak misalnya.
Nah, menurut Edi Damian mengumumkakan bahwa hak yang timbul dari kemampuan intelektual seorang adalah tidak lain dalam bentuk perwujudan alter ego atau refleksi kepribadian atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin beragam dan berkualitas haki yang diciptakan seorang pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Nah, jadi terhadap menurut Edi, pelindungan hak itu adalah untuk memberikan penghargaan terhadap refleksi kepribadian seseorang yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan sesuatu baik di bidang ekonomi, teknologi maupun budaya. Dari bidang iptek. Nah, sebab dalam menghasilkan suatu karya itu pasti memerlukan waktu, pikiran, dan kehati-hatian dalam menghasilkan suatu karya yang istimewa. Nah, hasil karya inilah yang didaftarkan ataupun dilindungi oleh negara untuk menunjukkan bahwa orang lain tidak akan bisa untuk menciptakan hal yang serupa ataupun menghasilkan karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia. Nah, melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, hasil intuisi, ilham, dan hati nurani. Jadi orang-orang yang seperti dia peneliti inilah banyak yang berpikir bagaimana untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru, kan harus orang-orang yang kreatif yang mampu untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru tadi. Nah, hal yang baru ini pun harus memiliki nilai yang dapat dinikmati baik si penggunanya maupun si penciptanya. Kan itu dia. Nah, jadi
seperti saat ini bagaimana kecanggihan teknologi saat ini ketika tidak ada jaminan bagi para penciptanya, ya kan, nah, mereka pasti tidak akan mau untuk menghasilkan suatu hal karena proses penemuannya, proses kreativitasnya tadi bukan dihasilkan secara instan, melainkan melalui berbagai macam masalah yang dihadapi. Barulah produk yang diharapkannya tadi bisa dihasilkan. Nah, menurut para ahli, Peter Mahmud Marzuki mengatakan haki adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Nah, tetap intelektual. Ya kan? Intelektual. Artinya bagaimana menggunakan akal budi kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, berbeda pendapat dengan Muhammad Jumhana dan R. Jubaidillah. Mereka mengatakan haki sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan juga bernilai ekonomi. Nah, di kegiatan kreatif manusia, kata si Muhammad Jumhana haki itu. Nah, hasil kreatif tadi harus memiliki daya guna bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. Nah, karena ketika hasil kreativitasnya tadi dipakai oleh orang lain, tanpa adanya satu ketentuan yang membatasi penggunaan tersebut, maka yang menciptakannya juga tidak memiliki penghasilan. Makanya tadi kata si Mahmud Marzuki, ada mendatangkan keuntungan material. Nah, maka manfaat yang bisa dihasilkan oleh si pengguna, si pencipta tadi adalah nilai ekonomi. Ketika hasil ciptaannya dipakai oleh masyarakat. Nah, menurut Umar Purba, hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya.
seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak melekat pada yang menguasai. Nah, jadi Zain Umar mengatakan bahwa hak itu sama seperti ibarat kita memiliki suatu aset. Tanah, apa menunjukkan kita pemilik tanahnya, itu sertifikat. Kendaraan, apa yang menunjukkan kita memiliki kendaraan tersebut adalah BPKB. Nah, maka juga kreativitas intelektual tadi, kreativitas manusia tadi, nah apa yang menunjukkan bahwa kita yang menemukan, kan itu. Nah, jadi terhadap penemuan itu tadilah perlu adanya pengakuan dari negara bahwa ada satu pertemuan di penemunya adalah si A, si B, kan gitu, sama seperti pada masa COVID. Penemunya langsung diberikan hak intelektual oleh negara tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, hakim memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja, pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan atau suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan satu karya intelektual, mempromosikan publikasi invensi dan ciptaan dalam bentuk dokumen yang terbuka bagi masyarakat, merangsang terciptanya upaya ahli informasi melalui kekayaan intelektual, serta ahli teknologi melalui paten. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Nah, untuk memberikan kepastian hukum, itu tujuan yang utamanya. Jadi supaya jelas satu karya itu milik siapa, ya seperti seorang penulis kan gitu, dia menghasilkan buku, maka harus ada dia penghargaan terhadap karya tulisnya tadi. Nah, biasanya di dalam buku pasti akan dicantumkan, ya kan, buku ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, dilarang mengcopy, menggandakan atau sebagainya tanpa izin daripada pelaku. Nah, itu.
Nah, jadi si pemilik bisa menerima manfaatnya dan si masyarakat juga bisa menerima manfaat dari karya yang dihasilkan tadi. Dan jangan hanya penggunanya saja yang mendapat keuntungan daripada karya milik orang lain, tetapi yang menemukannya juga harus mendapatkan keuntungan. Ya kan, seperti alat komunikasi yang kita gunakan. Nah, apa manfaatnya bagi kita kan? Nah, kita bisa berkomunikasi meskipun jarak jauh. Nah, jadi haki ini juga bisa merangsang bagi masyarakat ataupun individu-individu atau perusahaan-perusahaan lain untuk berlomba dalam menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dengan adanya perlindungan ini, maka orang tidak lagi khawatir ketika menghasilkan sesuatu produk ataupun karya yang ada nilai intelektualnya, baik itu di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni budaya, dan sebagainya. Dan juga memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tidak menghargai lah, ya kan, karya orang lain. Nah, manfaat haki adalah bagi dunia usaha terdapat perlindungan atas penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Nah, kenapa? Maksudnya ya ketika ada orang lain yang memiliki produk yang hampir sama dengan kita, maka pihak tersebut bisa diberikan sanksi. Makanya kan di dalam buku dilarang mengcopy, menggandakan, ya kan, atau menyalin isi buku ini tanpa seizin daripada penulisnya. Betul. Nah, ya kan, sering banyak, apalagi perusahaan ini yang telah dibangun, ya kan, perusahaan banyak yang merek-merek yang sama kan gitu. Nah, banyak produk yang sama. Nah, tapi mereka mengganti dia dengan contohnya lah, kita ambil yang pernah terjadi kan, yang semalam saya pernah bilang, pernah tahu apa tidak, roti seperti roti Romi yang ada di tebing. Nah, dia buat namanya adalah roti Roma, ya kan. Nah, kemudian mendapatkan teguran hukum dari pemilik Roma karena telah menggunakan kata Roma sebagai merek dagangnya. Ya kan? Nah, sehingganya si pedagang tadi mengganti dari Roma menjadi Romana, kan gitu.
Jadi tidak memiliki kesamaan lagi. Ya, seperti kita lihat air mineral, ya kan banyak itu, banyak. Setelah dia bagaimana berinovasi, ada perbedaan terhadap produk yang dihasilkannya. Nah, bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Nah, ini secara individu kan gitu. Penghargaannya yang diberikan oleh pemerintah atau negara. Nah, ini banyak kepada para pencipta dalam seni yang jarang mendapatkan prestasi terhadap yang dihasilkannya. Bagi pemerintah adanya citra polisi pemerintah menerapkan bagi pemerintah adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO World Trade Organization dan adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Nah, WTO World Trade Organization, makanya pernah semalam saya sampaikan ada kode di dalam sebuah merek dagang itu ada R, kemudian ada TM kan gitu. Nah, itulah menunjukkan bahwa usahanya ataupun produknya itu sudah memiliki perlindungan di hak kekayaan intelektual, kan? Nah, seperti di World Trade Organization terhadap budaya biasanya. Nah, kesenian itu didaftarkan bahwa ini merupakan sama dengan warisan ciptaan, ya kan, seperti di UNESCO. Nah, bagi pemerintah ketika memberikan perlindungan kekayaan intelektual kepada masyarakatnya ataupun individu, maka akan mendapatkan keuntungan berupa manfaat, yaitu restribusi, ya kan, ketika mendaftarkan hakinya gitu. Jadi membuat memotivasi lah bagi seorang untuk banyak berkarya, ya kan, dengan sudah ada perlindungan dari pemerintah bahwa setiap hasil karya yang dibuat akan diberikan hak kekayaan intelektualnya. Kemudian yang keempat, adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Dan melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, ya kan? Karena dia memegang haknya, kecuali tadi saya bilang dia mencoba untuk meniru hasil karya orang lain sebagai hasil karyanya. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Karena itu makanya kita beli buku di titik gantung itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran ini. Kalau pemilik karyanya tahu, ya kan, pasti akan menuntut, melaporkan. Nah, terhadap hak kekayaan intelektual ini seluruh undang-undangnya
mengatur adanya sanksi pidana. Gitu. Sebentar ya. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Inilah keuntungan ketika inilah manfaat ketika kita mendaftarkan hasil karya kita kepada kekayaan intelektual. Nah, dalam bentuk apapun itu, terutama terhadap hal-hal yang baru belum ada dihasilkan oleh orang lain, maka kita bisa mendaftarkannya. Yang penting harus memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna. Ketika yang kita hasilkan itu tidak berdaya guna bagi masyarakat ataupun orang lain, maka hasil karya intelektual yang kita ciptakan tadi atau yang kita buat tidak bisa didaftarkan melalui hak kekayaan intelektual. Nah, kenapa? Karena orang mau menggunakan produk kita ketika ada manfaatnya. Ya kan, seperti penemu vaksin, ya kan, dia memberikan lisensi kepada perusahaan. Nah, untuk menggunakan hasil karyanya. Nah, terkadang Anda bisa melakukan perjanjian bahwa hanya satu orang saja yang bisa memiliki lisensi. Nah, paling sederhana yang kita lihat adalah seperti franchise yang ada di pasaran. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan daripada hak kekayaan intelektual. Ya kan, orang memberikan lisensi, si pemegang haknya memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil karya dari orang lain tersebut. Baik, untuk waktunya ini saya tidak berlangganan, jadi tinggal 1 menit lagi. Nanti apabila berakhir kita masuk lagi sebentar untuk absensi, kan, dan nanti kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, di dalam hak kekayaan hakim memiliki prinsip ku punya dan kau punya bahasanya. Milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang-barang yang dipinjam membawa untung untuk tersebut harus diganjar. Nah, artinya bahwa prinsip ini siapa yang lebih dahulu mendaftarkan hasil karyanya tadi, maka dialah yang memiliki hak